Saya pikir ini sih rasanya udahlah, hidupnya sudah pasti di musik gitu. Intinya cuma satu, ya dia bisa main piano, jadi kan punya kesenangan sendiri, jadi nggak sepi gitu kan. Terus siapa tahu bisa menghibur, terus nanti dengan menghibur itu dia mendapat fee untuk itu, jadi untuk biaya hidup dia. Iya, jadi maksudnya saya cuma begitu aja, pikirnya simple aja sih. Saya juga nggak berpikir kalau dia tuh tahu-tahu belajar pianonya begitu meroket gitu. Halo para Sobat Podcast 9, hari ini kita berjumpa kembali. Berbeda dengan tayangan-tayangan kami yang lalu, kali ini tayangan spesial dan tidak secara langsung menyangkut hukum dan demokrasi. Walaupun kita sadar orang-orang hukum, orang-orang yang bergerak di bidang demokrasi tetap membutuhkan musik, tetap membutuhkan hiburan, tetap membutuhkan santapan rohani. Dan kali ini kita akan menampilkan salah satu bocah ajaib di Indonesia, khususnya di bidang musik. Dan disiarkan dari studio Jaya Suprana Institute, kami akan mengemukakan mengenai anak ajaib itu, yaitu Michael. Halo Michael. Hai. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, walaupun kita santai, walaupun kita mendengarkan musik, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Hadir juga di sini orang tua ibunya Michael, Ibu Lia. Halo, selamat Bu Lia hadir di studio. Dan guru dari Michael, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Dan saya ingin berterima kasih kepada Pak Jaya Suprana yang kami biasa sapa sebagai suhu, karena dianggap sebagai salah satu guru bangsa yang sudah bersedia studionya. Kami pakai studio di Kelapa Gading di Jaya Suprana Institute. Jadi kami tidak menyiarkan dari Podcast 9, studio Podcast 9, tapi dari studio di Jaya Suprana Institute. Ini Michael ini seorang anak, salah satu anak ajaib di bidang musik. Sejak umur 3 tahun dia sudah belajar musik, dan tentunya musik klasik yang lebih ruwet itu daripada musik-musik pop, dan sampai sekarang terus berkembang. Nah, saya mau tanya nih ke Bu Lia dulu ya. Bu Lia, itu bagaimana sih sejarahnya sampai Michael itu terdeteksi bahwa dia berbakat dan punya kelebihan di bidang musik? Sebetulnya itu secara kebetulan. Di usia Michael kira-kira 4 bulan, saya tahu dia akan menjadi tunanetra. Jadi sejak di dalam kandungan ya sudah ketemu? Bukan. Oh, setelah lahir 4 bulan? Setelah lahir 4 bulan, saya baru tahu bahwa dia akan menjadi tunanetra. Saya meletakkan keyboard mainan anak-anak seperti biasa. Yang mainan itu ya? Yang murahan itu kan, di lantai. Dengan catatan anak saya tidurnya di lantai dengan kasur, karena saya takut dia jatuh. Jadi itu sebagai patokan kalau dia bangun dia akan meraba-raba dan bunyi, mungkin ya? Itu kepencet jadi bunyi gitu. Jadi saya berpikirnya begitu. Jadi dari dia bayi, dia tidur di bawah dengan kasurnya, dan di samping kanan kirinya itu pasti ada keyboard. Jadi dia kalau bangun dia pasti langsung pegang itu keyboard, atau dia pencet, atau diinjek, atau dia pokoknya bunyi kan. Ya. Jadi saya tahu kan kalau begitu anak saya bangun gitu. Nah, saya tidak tahu prosesnya dia
explore nada-nada itu saya tidak tahu. Yang saya tahu suatu hari dia bisa memainkan lagu Abang Tukang Es yang setiap hari lewat di depan rumah kita. Karena rumah kita di gang, jadi ada Abang Tukang Es naik sepeda bolak-balik lewat. Tahu-tahu dia bisa memainkan lagu itu dengan 2 jari telunjuknya. Di mainan yang tadi itu? Enggak, dia langsung di piano. Jadi dia langsung di piano, karena kita punya piano di rumah, dia langsung di piano, dia main dengan 2 jarinya. Nah, dari situ jadi saya pikir dia belum bicara. Dia sebetulnya takut dengan suara piano, karena kalau kakaknya main piano dia selalu tutup kuping, tidak mau dengar. Tapi dia bisa memainkan itu. Lama-lama kakaknya ajarin, jadi setelah itu jadi kita berinisiatif diajar. Itu umur berapa tuh? Itu umur 2. 2 tahun? Itu umur 2 kira-kira. Jadi berinisiatif, adiknya dipangku, terus diajarin cara main piano yang benar. Tapi tetap belum bisa waktu itu. Tapi yang dia bisa waktu itu dari umur 2 ke umur 3 dia bisa mengikuti lagu-lagu anak-anak kecil, yang lagu-lagu kita zaman dahulu tuh, kupu-kupu yang lucu, cicak-cicak, burung kakak tua. Setahun itu dia bisa 20 lagu tanpa diajarin. Tidak diajarin, maksudnya tidak diajarin do re mi fa solnya, tidak. Jadi dia cuma pakai jarinya aja, colek-colek, tapi jadi lagunya gitu. Mungkin dia tahu lagu itu karena kalau saya tidurin anak kan kita pasti bersenandung dengan lagu-lagu seperti itu kan. Jadi mungkin sudah terserap di dia, kita nggak tahu gitu. Nah, sejak itu kakaknya mulai ajarin pakai 10 jarinya untuk main di atas piano. Walaupun itu susah, kadang-kadang masih seperti kepiting, kesini-kesini, kesana-kesana gitu. Kadang-kadang pakai kakinya, dia duduk di kursinya, kakinya di atas piano gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Di usia dia umur, berjalannya waktu, di usia dia umur 5 tahun, tahu-tahu dia bisa main lagu Tchaikovsky yang kebetulan kita nggak tahu judulnya, kita nggak punya partiturnya, kita juga waktu itu bingung dapatnya dari mana, karena kita rasanya kita familiar sama lagu ini, tapi dengernya di mana ya? Ternyata itu di salah satu channel parabola papanya, setiap hari di setel, jadi setiap sore ada lagu itu dengan khotbah gereja. Jadi mungkin dia sambil di sofa denger setiap hari lagunya itu terus ternyata. Nah setelah itu dia bisa memainkan lagu itu. Jadi ini di usia kan Tchaikovsky itu kan jangankan untuk anak kecil, untuk orang tua aja agak ruwet gitu. Nah iya, waktu itu juga kita semua sekeluarga kita juga semua bingung waktu dia bisa main, sedangkan kita nggak tahu itu lagu apa. Tapi kita tahu ini rasanya kita dengar di mana ya gitu. Rasanya kita sering mendengar, tapi nggak tahu di mana ya gitu. Setelah kita pikir-pikir, cari-cari, oh baru kita tahu. Oh kita tahu ini lagunya ini. Baru kita cari itu lagunya itu lagu apa gitu. Tapi dia waktu itu dia sudah bisa main. Jadi dia waktu itu sudah bisa di piano ya? Iya di piano. Dia waktu itu umur 5 tahun memang dia sudah bisa menggunakan ke-10 jarinya. Walaupun mungkin salah, mungkin ada yang keserimpet-serimpet salah, tapi sebagai saya orang awam yang tidak tahu itu lagu benar atau salah, rasanya mirip gitu. Rasanya mirip yang saya dengar dengan yang dia mainkan itu sama gitu. Nah itu asal mulanya. Jadi saya pikir ini sih rasanya udahlah, hidupnya sudah pasti di musik gitu. Udah dari awal ya. Iya. Nah, mulai kemudian dia dari situ di tanda kutip disekolahkan, dididik di bidang musik itu berapa lama sejak kejadian itu? Waktu umur 3 tahun kita cari sekolah musik nggak ada. Jadi kita masih bingung mau masuk di mana, karena 1 dia tunanetra, 2 dia tidak bicara, yang saya duga dia itu autis. Jadi guru juga bingung mau ngajarnya mulai dari mana gitu. Nah di usia dia umur 5 tahun ada sekolah musik waktu itu, saya boleh nyebut namanya? Ya nggak apa-apa, di sini bebas saja. Waktu itu sekolah musik Kawai, dia buka untuk anak-anak special need, dengan catatan yang di situ saya lihat anak-anak autis. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Iya, autis, tapi tidak tunanetra. Jadi saya mendaftar.
Nah, saya diterima di situ. Kira-kira setahun saya belajar di sana. Setelah itu, secara kebetulan Pak Jaya buka sekolah musik di sini. Nah, saya setiap minggu ke Kelapa Gading itu 1 minggu bisa 3 kali mengantar kakaknya les di Kelapa Gading. Jadi suatu saat saya lihat ada spanduk besar sekali Pak Jaya mau buka sekolah musik. Jadi saya mampirlah ke sini gitu. Waktu itu belum buka waktu itu. Ya, baru saya mau buka, ya. Okay. Jadi saya mampirlah ke sini dan bertemu, minta izin bisa nggak anak saya untuk diterima jadi murid. Nah, waktu itu situ mulainya. Itu ya. Coba saya ke Michael. Michael, kalau main piano apa rasanya Michael? Senang ya? Ya. Perasaannya ada di piano gitu ya, Michael ya? Ya. Tidak main dong. Nah, enggak. Perasaannya aja yang saya tanya. Nah, terus berkembang di sekolahnya Pak Jaya Suprana. Iya, berkembang. Kelihatan gitu maksudnya karena ditangani. Ya tadinya kita kan juga bingung ya. Maksudnya kakaknya memang belajar piano, bisa ngajar. Tapi kan kita memerlukan satu sosok guru untuk mengajar, ya kan? Supaya kita juga ada basicnya. Ngajarnya itu dari mana gitu kan? Ya setelah itu ya kelihatan majunya pesat. Gitu ya? Walaupun tidak pakai kurikulum. Jadi dia main yang dia mau, gitu aja. Kalau nggak salah Pak Jaya pernah bilang kalau kesenian itu sebenarnya nggak boleh diajarin gitu, artinya nggak boleh kaku gitu ya, akademis ya. Diajarin tekniknya kadang-kadang dia nggak bisa, iya. Tapi tidak harus kurikulum begini. Iya. Karena teori musik ada karena musiknya kan, bukan terbalik. Ya. Nah, saya mau tanya juga ke gurunya. Tentu bukan Pak Bu Ivana ya, Bu Ana. Nah, Bu Ivana tentu bukan hal mudah ya. Orang berkebutuhan khusus seperti Michael ya, untuk mengajar. Apa kendalanya, Pak? Ada nggak? Atau nggak ada sama sekali jangan-jangan? Kendala sih pasti banyak ya Pak. Banyak. Antara lain apa gitu? Ini murid pertama saya yang tunanetra dan murid pertama saya juga yang berkebutuhan khusus. Kendalanya adalah di awal itu Michael belum bisa verbal ya, jadi belum bisa mengungkapkan pakai kata-kata. Saya juga bertanya, dia ngerti nggak sih kalau saya ngomong? Karena kalau nggak ada komunikasi itu bagaimana mau menghantarkan maksud kan? Itu pertama komunikasi. Kedua dia strong will banget. Jadi lagu yang dia mau mainin dia akan mainin sampai bisa sampai tuntas ya. Sampai selesai. Dia nggak mau di-cut. Jadi dia akan main aja terus. Pilihannya emang dari awal udah klasik. Itu yang ibu. Iya. Saya pilihannya memang saya pilih klasik karena memang waktu dia lahir prematur itu 2 bulan di inkubator, saya beli, zaman dulu ada kaset kecil ya. Jadi saya setiap hari kaset itu nggak boleh stop, lagunya itu lagu Baby Mozart gitu. Jadi saya setel terus sampai sekarang juga saya masih punya itu. Jadi saya setel itu terus gitu. Mungkin dia ya keserupnya itu ya, gitu. Karena saya pikir. Saya baca buku juga kan, kalau misalnya kita belajar klasik katanya anaknya lebih pinter, katanya gitu kan, ya namanya orang tua kan kita pokoknya anak kita lebih pinter dong daripada kita gitu kan. Jadi saya pikir ya disalurkannya ya ke lagu klasik gitu. Michael, ada lagu yang susah nggak buat Michael? Atau semuanya gampang? Ada nggak? Jawab kok. Ada yang susah nggak waktu main piano? Gampang. Atau semuanya gampang? Gampang katanya. Semua memang ini ya bakatnya. Nah, tentu setelah pindah ke sekolah di Jaya Suprana ini, bagaimana perkembangan dari Michael? Ya perkembangannya sih ya kelihatan pasti ya. Dibantu gurunya, dibantu di rumah, kakaknya bantuin gitu.
cepet banget. Cepet banget. Jangan dibandingin dengan akademis. Kalau akademis tuh nggak maju-maju gitu. Ya kalau akademis tuh nggak maju-maju buat dia. Tapi kalau misalnya belajar piano gitu, belajar musik. Oh, akademis kirain akademis dalam musik. Akademis dalam pelajaran lain. Iya, akademis dalam pelajaran lain. Iya. Susah banget ngajarinnya. Tapi kalau ngajar musik tuh cepat gitu. Iya. Mungkin kita baru 1, dia udah tahu sampai 10 ya. Iya, dia tuh tahu dulu baru dikasih label. Jadi ya Miss ya. Jadi dia bisa main tangga nada, dia sudah bisa main dulu semua. Dia nggak tahu itu apaan. Baru dikasih label. Tangga nada ini. Jadi dia sudah bisa baru dikasih label gitu. Jadi kalau musik klasik itu dari awal sampai akhir dia kuasain ya. Misalnya satu jenis tadi Tchaikovsky, terus ada siapa kalau misalnya Bach atau siapa, dia bisa dari awal sampai akhir bagian tertentu gitu. Banyak lagu yang dari berbagai macam komposer terkenal dia bisa mainkan. Kalau dibilang semua lagu dan semua karya dari komposer tersebut, enggak, sebagian banyak besar sekali gitu. Iya, tapi sebagian besar dia bisa. Atau gimana kalau kita dengerin dulu ya, sementara dia main lagi, ya. Michael mau main lagi dulu satu lagu lagi, ya? Sebut Miss. Oke, lagu apa Michael? Yuk. Oke, silakan Michael. Ya. Go. Wah, hebat, luar biasa, luar biasa. Bu Lia, Ya. tentu kan ini kita udah tahu Michael sudah berkembang, ya, udah terbukti lah ya mempunyai kemampuan. Apakah Ibu mempunyai rencana
dalam tanda kutip mengangkat Michael tidak hanya lagi kepada tingkat lokal, artinya Indonesia, tapi ke dunia internasional gitu. Ya, saya punya keinginan kalau bisa sekolah di luar negeri. Oke. Iya. Cuma kendalanya satu di bahasa. Karena Michael tidak bisa komunikasi dua arah yang benar. Itu dalam bahasa Indonesia. Apalagi dalam bahasa Inggris. Itu satu. Dua, karena Michael tidak akademis, jadi saya bingung jalurnya. Jadi ibaratnya gini, Michael nggak punya ijazah SMA gitu ya. Jadi kalau mau daftar sekolah atau daftar apa, saya mesti pakai ijazah apa ya gitu. Dan Michael belum pernah ikut ujian-ujian yang formal itu. Ujian piano juga tidak gitu. Jadi cuma ikut lomba-lomba. Apakah bisa dengan lomba-lomba itu kita apply untuk jadi sekolah? Itu yang saya belum tahu gitu. Di luar negeri banyak, Bu. Iya. Banyak tersedia sekolah yang tidak harus dengan misalnya ijazah formal, tapi nanti di tes dengan itu dia bisa. Tapi kan kita mesti tahu jalurnya kemana. Iya. Itu dicari. Mungkin juga pemirsa kalau ada yang tahu memberikan informasi sekolah luar negeri mana yang dapat menerima siswa khusus ya untuk di bidang musik khususnya piano, tidak harus dengan ijazah formal. Mungkin bisa diberikan informasi ke kami. Jadi banyak sekali, Bu, ya, ada rencana itu ya untuk. Iya, ada rencana itu. Ya kendalanya yaitu sama Michael kan itu special need ya. Special need-nya kalau dipikir bukan ini double handicap ya. Jadi ya agak susah sih memang kalau komunikasi sama dia. Jadi baru kalau biasa guru baru mengajar biasanya akan bingung dulu gitu. Iya, Bu, kan tiap orang dilahirkan ada kelebihan, ada kekurangan ya. Nah, waktu mungkin kecil Ibu melihat Michael ada kekurangan, setelah besar mempunyai kemampuan yang jauh lebih lebih kuat, lebih pandai dari yang orang normal, termasuk musikus. Lalu bagaimana nih Ibu mengalami hal semacam itu? Sebetulnya saya nggak kebayang sih ke sana. Cuma pertama kali sih intinya cuma satu, ya dia bisa main piano. Jadi kan punya kesenangan sendiri, jadi nggak sepi gitu kan. Terus siapa tahu bisa menghibur. Terus nanti dengan menghibur itu dia mendapat fee untuk itu, jadi untuk biaya hidup dia. Iya, jadi maksudnya saya cuma begitu aja, pikirnya simple aja sih. Saya juga nggak berpikir kalau dia tuh tahu-tahu belajar pianonya begitu meroket gitu. Saya nggak kepikir ke situ dulu sih. Bu Ivana, bagaimana Ibu mengajari dia, Bu? Kan ada handicap yang double tadi kan dia bilang ya. Selain mungkin tidak melihat, juga mungkin berkomunikasi agak sulit. Bagaimana Ibu mengajarnya gitu? Selain kesabaran tentu saja udah pasti ya. Karena dia kan sudah tahu beberapa lagu. Maksudnya dia punya audio memori yang sangat luar biasa. Jadi ada kelebihan yang punya memori yang luar biasa ya. Betul. Walaupun pada saat waktu dia masih kecil tersebut, otomatis motoriknya dan otot-ototnya tidak sebanding dengan apa yang dia punya di memori dia. Jadi caranya ya berbagai macam cara sebetulnya. Karena dia juga kurang bisa komunikasi, jadi awalnya dengan meraba lah ya. Karena tunanetra biasanya diajarkan banyak meraba. Jadi dengan piano itu kan juga bermain ya, bermain tangan. Jadi saya raba, tangan dia ada di atas tangan saya, begini caranya. Saya satu-satu. Habis itu baru saya kasih label. Gitu. Dan dia setelah itu bisa berkembang sendiri ya? Setelah dikasih? Pelan-pelan, ya. Terus dia berkembang sendiri. Karena dia sudah punya dasar bermainnya tuh, dia udah ada di pikiran dia. Jadi saya kasih label, oh ini begini. Terus saya mulai kenal Michael, dia makan apa, tiap hari kegiatannya kira-kira apa. Nah, saya mulai membahas itu. Jadi misalnya harus membuat
suara yang seperti apa. Oh itu seperti kamu makan nasi, atau kamu itu seperti kamu makan kerupuk, atau seperti rasanya seperti kamu makan es krim yang enak, seperti itu. Gitu ya ini yang Iya. apa. Nah, kalau sekarang udah berapa tahun sama Mbak Ivana, Michael? Ya, dari dia umur 6, sekarang umur 21. 16 tahun. 16 tahun. Nah, progres apa selama kurang lebih 15-16 tahun? Oh banyak. Udah Banyak pada sekali. tingkat apa dia kalau dalam pandangan? Banyak sekali. Karena waktu dia masih kecil pun dia sudah memainkan lagu-lagu yang advance sekali. Walaupun dengan tangan dan teknik jari yang terbatas. Nah sekarang teknik jarinya sudah catch up lah ya istilahnya. Jadi technical dia udah nggak ada masalah sudah sama jauh sekali lebih ya. baik. Kalau tidak ada masalah, saya mesti bilang bahwa itu sebenarnya sama seperti atlet, kita musisi Atlet, dan ya. seniman itu selalu harus evolve ya, selalu harus berkembang gitu. Nah dia masih terus berkembang, tapi sejalan dengan waktu 16 tahun bukan waktu yang pendek Iya. ya. Jadi dia juga selama hidupnya dia banyak sekali mendengarkan berbagai macam musik lain. Jadi dia udah berkembang, repertoarnya sudah berkembang. Ya kita tunggu waktunya sesuatu kita keluarkan supaya dia bisa kelihatan udah sampai mana. Bu Lia, apa mungkin nih bagian-bagian akhir apa yang Ibu harapkan atau Ibu planning ke depan dari Michael ini, Bu, sebagai orang tua? Michael itu sebetulnya nggak bisa di planning. Kadang-kadang Gitu ya? tidak sesuai dengan rencana kita. Kita maunya begini, tahu-tahu jadinya begitu. gitu. Oke, Jadi oke. saya sih selalu Jadi agak lain kalau Iya, agak lain gitu. Karena dari kecil juga saya pikir saya mau begini, tapi anaknya kok nggak bisa begini gitu. Saya nggak kepikir kalau dia tuh jadi pianis. Iya. Saya kepikir dia itu saya maunya akademis, Iya. seperti anak biasa walaupun dia tunanetra. Iya. Tapi kan pada perjalannya waktu ini Iya. tahu-tahu nggak bisa Iya. gitu kan. Jadi banyak sebetulnya yang kita nggak bisa tebak dia maunya gimana ya gitu. Seperti ikut lomba, saya juga nggak bisa tebak. Ini bisa menang atau ini bisa kalah gitu. Saya kadang-kadang kita berpikir kalah, tahu-tahu dia menang gitu kan. Jadi Tapi kalau apakah- dari segi mental untuk bidang musik bagaimana, Bu? kalau untuk bidang musik sih rasanya saya yakin ya dia maju terus, maju tak gentar ya. Iya itu kalau itu sih saya yakin gitu, itu dia bisa maju gitu. Cuma ya paling nanti ada orang yang mengatur lah bagaimana dia jalurnya kemana gitu. Karena Jadi Michael ini seniman murni, Bu ya? iya. Nggak dalam tanda kutip kita nggak bisa predik diatur begini gitu. Artinya sesuai panggilan hati dia aja ya, Bu? Iya, iya. Oke. Baik, saya rasa kita memperoleh informasi yang cukup mengenai Michael ya. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Mbak Ivana udah ini. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, saya selalu juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang perlu dilindungi sesuai konstitusi kita, dilindungi agar bisa berkembang sesuai lingkungannya, termasuk Michael. Di balik berbagai kekurangannya, dia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu perlu dikembangkan. Podcast 9 selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Dan sebelum kita mengakhiri, kita dengarkan terakhir dari Michael. Michael, main lagi ya satu lagu ya. Ya. Tuh.